Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eka Cahyani dari 11 Farmasi Industri. Di sini saya akan membacakan cerpen itu Gemintang dan Cahaya. Gemintang dan cahaya. Semilir angin malam terasa menusuk kulit ini. Hari mulai malam, langit sudah mulai mendung dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Di sini aku duduk di depan halte menunggu jemputan yang tahu kapan dia datang. Aku merasakan di halte yang aku duduki ini hanya aku seorang yang berada di sini. Lambat laun batin dan pikiranku mulai cemas dan khawatir akan suasana yang akan mulai semakin malam ini. Tepat menunggu sekitar dua supirku datang dan berkata, "Maaf non, tadi jalan sangat macet karena ada kecelakaan." Ternyata ada kecelakaan. Batinku, "Hai, namaku Gemintang, seorang gadis yang tidak sempurna. Aku mempunyai satu kekurangan, yaitu di penglihatanku. Mungkin aku diberi nama Gemintang yang berarti bintang, tetapi tidak bisa menerangi penglihatan saya. Sekarang aku duduk di bangku SMA akhir, tepatnya yang sebentar lagi akan lulus. Di sekolah, aku pun tidak mempunyai teman. Mana ada sih yang mau berteman dengan anak cacat sepertiku? Banyak cacian." Suasana menunjukkan malam hari. Sedari tadi aku hanya diam di atas kasur yang tak tahu apa yang harus aku lakukan. Ingin pergi tidur pun tidak bisa. Mungkin malam ini insomniaku kambuh dan ya aku harus terjaga malam ini. Mengapa sih selalu seperti ini? Aku kan ingin tidur dengan damai saat weekend. Batinku utuh, tetapi pikiranku sudah sangat penat ingin tidur dengan nyenyak. Tepat larut malam hari, rasa kantukku tak kunjung datang. Akhirnya, aku memutuskan pergi ke balkon kamarku untuk menikmati semilir angin malam yang entah mengapa malam ini sangat sejuk. Hanya tatapan kosong yang dapat aku rasakan setiap harinya. Samar-samar, suara mobil yang entah dari mana asalnya. Apa mungkin dari rumah sebelah? Tapi setahu aku, rumah itu sudah kosong beberapa bulan lalu. Pikirku yang entah mengapa ingin tahu saja akan. Aku terbangun di pagi hari karena mendengar suara alarmku. Soal semalam aku tidak tahu tidur jam berapa. Tiba-tiba saja rasa kantukku lalu pergi tidur. Aku pergi ke bawah, turun untuk sarapan bersama kedua orang tuaku dan adikku yang entah mengapa akhir-akhir ini kedua orang tuaku sangat sibuk dengan pekerjaan. Katanya, baru yang menempati rumah sebelah dan anaknya seumuran dengan kamu loh, Gami. Ucap mama, sepertinya ia denganmu dan menerima kondisimu ya nak, ucap papa sambil meledekku. Siapa juga yang mau temanan sama lu kak, jangan berharap deh, mana nggak bisa lihat, beban banget, gua sih ogah banget dekatan sama si Cacat. Ucap adikku yang dia sadar atau tidak itu menusuk hatiku. Perasaanku sangat pedih mendengar ucapannya, namun itu semua benar apa yang ia katakan. Aku bisa merasakan tangan mama yang di sebelahku mengelus tanganku dengan lembut. Tidak apa-apa, Gami sempurna kok. Gami cantik, anak mama sempurna. Aku, siang ini aku terduduk di depan rumah ditemani dengan kucingku kapan dia naik di pangkuanku. Ngomong-ngomong, kedua orang tuaku sedang pergi dengan adikku yang tiba-tiba ingin ikut, makanya aku sendirian di rumah. Duduk di sebelahku, tetapi aku tidak tahu siapa orang itu. "Hai, aku tetangga baru kamu yang semalam baru pindah. Kamu bisa memanggilku Cahaya," ucapnya. "Oh, hai, aku Gami. Salam kenal Cahaya. Nama kamu bagus ya, Cahaya, bisa bersinar." Iya, terima kasih Gami." "Kamu dari mana Cahaya? Sepertinya kamu berpakaian rapih," ucapku. Cukup nunggu jawaban Cahaya yang entah dia masih di sebelahku atau sudah pergi. "Oh, aku baru pulang dari vihara bersama kedua orang tuaku." Aku ingin bisa melihat mukanya, tetapi kan aku tidak bisa melihat. Terlalu lama dengan isi pikiranku sampai lupa. Waktu berjalan sangat cepat, tak terasa pertemuanku dengan Cahaya sudah bisa dibilang 3 bulan. Dia cukup asik dan dia anak yang ceria. Kita berbagi bisa menerima kekuranganku tanpa malu.
Gami, semua orang punya kekurangannya masing-masing. Di dunia ini tidak ada yang terlahir sempurna. Di mata Cahaya, Gami sangat sempurna dengan kelembutan dan sikap hati rendah Gami. Cahaya juga bisa ada kekurangan, jadi Gami nggak perlu berkecil hati. Jangan takut, ada Cahaya di sini. Gami bisa bercerita dengan Cahaya. Gami perlu sinar kan, agar bisa melihat dunia. Sekarang ada Cahaya di samping. Kalau dunia lagi jahat sama Gami, di sini ada Cahaya yang lindungi Gami. Ucap Cahaya. Sejak itu aku mulai menerima kekuranganku dan ya itu ini aku sedang bersantai dengan kedua orang tuaku dan adikku. Gami, di rumah sakit Mama katanya ada yang mau mendonorkan matanya. Apa kamu bersedia? Tanya Mama dengan mengelus kepalaku dengan lembut. Aku bukannya tidak mau menjalani operasi pendonor mata ini, tetapi aku sangat takut kejadian dulu yang mana sang pendonor mata hanya ingin uang dari orang tuaku. Tidak hanya itu, aku sempat diculik oleh orang itu yang membuat trauma padaku. Bimbang, itulah yang ada di dalam pikiranku saat ini. Aku ingin sekali melihat dunia luar, namun aku takut kejadian beberapa tahun lalu terulang. Ya sudah, Mah, Gami mau, Gami sudah siap, ucapku matang dengan menggenggam tangan Mama. Mama memelukku dengan erat. Aku bisa merasakan baju di pundakku basah. Rupanya Mama menangis. Terima kasih, Gami. Kalau kamu siap, besok Mama akan membicarakan ini dengan dokter spesialis. Lagi pula, Mama juga belum tahu siapa hari ini di mana aku sudah siap untuk menjalani operasi ini. Aku sendiri pun tidak tahu siapa yang rela mendonorkan matanya untukku. Sedari tadi dadaku terus bergemuruh, berdetak lebih cepat dari biasanya yang mana aku semakin nervous. Sudah seminggu ini aku tidak bertemu dengan Cahaya. Dia juga tidak meneleponku atau bermain ke rumah. Entah kemana dia pergi, aku pun tidak tahu. Apa mungkin dia mulai menjauhi dariku? Jika iya, mungkin dia bosan denganku yang hanya membebaninya terus-menerus. Di samping bangsalku sudah ada Mama yang menemaniku. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Kalimat-kalimat penenang terus terucap dari mulut Mama kepadaku agar aku tidak terlalu takut. Tidak usah takut, ini hanya sementara. Setelah ini, Gami akan bisa melihat dunia luar seperti apa yang Gami impikan sejak dulu. Gami bisa melanjutkan cita-cita Gami untuk menjadi dokter. Jangan takut ya, Nak. Mama selalu di samping Gami. Aku hanya bisa tersenyum menyembunyikan kegugupan ini sambil terus berdoa. Aku kembali cemas memikirkan kemana Papa pergi. Aku juga ingin Papa menyemangatiku seperti Mama, tetapi mungkin pekerjaan Papa sedang banyak. Sejak kemarin malam, Papa izin untuk keluar pergi, tetapi tidak tahu kemana perginya hingga pagi ini. Malam itu dia hanya berucap sebelum pergi, Gami, Papa izin keluar sebentar ya, ingin menyelesaikan pekerjaan Papa dengan teman Papa. Mungkin besok pagi sebelum operasi Gami, Papa akan di samping Gami. Jangan takut ya, Gami anak kuatnya Papa. Maaf jika selama ini Papa banyak salah. Papa ya, Gami harus nurut dengan Mama, jadi anak yang baik. Papa bang. Sepertinya Papa tidak mau menemaniku atau hanya berpura-pura pergi. Buktinya sampai saat ini Papa belum kembali, padahal sebentar lagi operasiku akan segera dimulai. Ingin sekali aku menelepon Cahaya untuk memberitahu bahwa sebentar lagi akan bisa melihat dunia sama seperti dia. Tetapi aku tidak tahu di mana Cahaya sekarang. Rindu sekali aku terhadap Cahaya ini tidak bertemu dengannya. Lamuyanku buyar setelah seorang dokter masuk ke ruanganku yang berarti operasiku akan segera dimulai. Mama, terima kasih selama merawat Gami. Terima kasih banyak atas perjuangan dan kesabaran Mami. Tapi tenang aja ya, Ma. Sebentar lagi Gami bisa melihat betapa cantiknya cat tak bersayap yang Gami punya. Perjuangan Mama merawat Gami akan berkurang, Ma. Ucapku dengan lirih yang mungkin didengar oleh Mama. Dia hanya memeluk. Sudah terhitung sebulan aku menjalani operasi ini. Akhirnya aku bisa melihat bagaimana dunia ini. Senang sekali rasanya melihat bagaimana muka cantik Mama.
Hingga saat ini, aku tidak tahu siapa pendonor mata ini. Ma, Gami ingin bertanya, siapa pendonor mata ini? Tanyaku penuh harap agar Mama mau memberi jawaban. Lagi dan lagi hanya helaan nafas yang aku dengar. Aku hanya bisa melihat pandangan seduh Mama terhadapku. Tiba-tiba saja Mama, maaf, selama ini Mama merahasiakan ini semua. Ini demi Gami, tetapi Mama sudah berjanji suatu saat akan memberitahu Gami. Mama menghela nafas lagi sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah mengetahui rahasia terbesar Mama, aku hanya menangis. Mengapa aku baru menyadari ini semua? Dengan Papa yang pergi sebulan dari rumah dan Mama yang selalu membeli bunga mawar. Oh, betapa bodohmu Gami, kenapa kamu baru menyadari ini semua? Pendonor mata kamu adalah Papa, nak. Dia mau kamu melihat dunia dan mengejar mimpimu, jadi dia memutuskan mendonorkan matanya untukmu. Sebenarnya Mama tidak rela, tetapi Papa terus bersikeras untuk itu. Jadi Mama hanya pasrah mengikuti kemauan Papa. Setelah operasi itu, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, tiba saatnya setelah 3 hari kemudian, Papa menyerah dengan kehidupannya. Selama ini, Papa mempunyai riwayat penyakit jantung. Jadi, kamu harus ikhlas, Gami. Di sana, Papa sudah tidak sakit lagi. Dia pasti senang melihat anaknya tumbuh sebagai gadis yang cantik. Ucapan Mama terbayang-bayang olehku. Aku sudah mengikhlaskan Papa dan aku sudah berjanji akan merawat mata ini. Mata yang indah Sampai saat ini, aku belum bertemu dengan Cahaya. Rumahnya kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hingga suatu hari, ada yang meneleponku bahwa Cahaya sedang di rumah sakit. Tak lama dari itu, aku bergegas dengan Mama pergi ke Cahaya dirawat. Saat memasuki ruangan, aku terkejut melihat Cahaya. Ternyata ini muka asli Cahaya, mirip sekali dengan Papa. Batinku dengan yang tak tahu sejak kapan bibir ini tertarik tersenyum. Dengan ragu, aku melangkah masuk mendekati Cahaya yang terbaring sangat kurus dan pucat. Kali selang-selang yang ada di badannya. Dengan rasa penasaranku, akhirnya aku bertanya kepada orang tua Cahaya. Gami mau bertanya, Cahaya sakit apa ya tante? Ucapku dengan penasaran dan tak lupa mataku terus terarah pada Cahaya. Dia menatapku dan juga menatap Cahaya. Sebelumnya, sebulan yang lalu Cahaya gagal ginjal, Gami. Sebulan lalu kamu operasi mata ya? Cahaya sering sekali bercerita tentang kamu kepada Mama. Ternyata betul apa yang dikatakan Cahaya. Kamu sosok anak gadis yang cantik dan sopan. Pantas saja Cahaya suka padamu. Ucap Mama Cahaya. Aku sedikit terkejut, ternyata Cahaya yang periang mempunyai penyakit yang sangat mengerikan ini. Dan terlebih lagi sangat terkejut. Mimpi apa aku semalam rasa mendapatkan jackpot saja. Oh, ayo bangunlah Gami, kamu dan Cahaya itu beda agama, jangan terlalu lama. Cahaya tiba-tiba memelukku dengan erat. Tentu aku membalas pelukan itu. Gami, jika suatu saat Cahaya menyerah, tolong ikhlaskan dia, ucapnya dengan sangat lirih sambil terus memelukku dengan lebih erat. Tiba saatnya aku melihat Cahaya bangun. Sepertinya dia terheran-heran melihatku. Lucu sekali. Ruangan yang tadinya ada 4 orang mendadak sepi, hanya aku dan Cahaya yang ada di ruangan itu. Hai Cahaya, kita bertemu lagi. Sekarang aku bisa melihat dunia dengan jelas dan aku bisa melihat Cahaya. Ternyata Cahaya mirip dengan Pan. Cahaya hanya tersenyum menatapku. Lama-kelamaan aku jengah dengan senyum itu. Kenapa sih liatin Gami terus? Muka Gami aneh ya? Cahaya serem banget liatin Gami begitu. Ucapku sedikit geram dengan Cahaya yang hanya dibalas. Kamu masih seperti dulu ya? Masih Gami si anak yang cerewet. Sebulan tidak makin gendut saja. Gami makannya pasti banyak nih. Ucap Cahaya meledekku dengan tawa lepasnya. Oh, begini ternyata muka Cahaya saat tertawa. Manis, batinku. Aku hanya memandang Cahaya lalu berkata, Cahaya sejak kapan sakit? Kenapa Gami tidak tahu? Cahaya curang sekali tidak memberitahu Gami hal ini. Teman macam apa Cahaya ini? Ucapku sedikit merajuk.
Ah, iya, maaf ya Gami, bukannya aku tidak mau memberitahu Gami, namun hari itu bertepatan dengan operasi mata Gami. Cahaya banyak belajar dari Gami bahwa kita tidak boleh banyak mengeluh. Selama ini, kadang Cahaya suka iri dengan Gami yang bisa ikhlas menerima kekurangan Gami. Cahaya juga mau seperti Gami, bisa menerima kekurangan Cahaya, namun itu sulit untuk Cahaya. Tetapi tenang saja, sedikit lagi Cahaya akan sembuh. Gami tidak boleh sedih lagi ya. Kita akan bermain bersama. Entah mengapa hatiku amat teriris mendengarnya. Setelah itu hanya keheningan yang menyelimuti kita berdua. Aku hanya terfokus dengan pikiranku saat ini. Gami, panggilnya kepadaku. Terima kasih sudah menjadi teman Cahaya. Cahaya banyak belajar dari Gami bahwa hidup harus selalu bersyukur. Bersyukur atas segalanya termasuk kekurangan kita. Cahaya banyak belajar dari Gami atas semuanya. Terima kasih Gami. Kalau boleh jujur, Cahaya suka dengan Gami. Tetapi maaf, perbedaan agama ini sulit ditembus. Jika cukup, Cahaya saja yang hilangkan perasaan ini. Jika Cahaya mau egois pun tidak bisa, kita takkan pernah bersatu, jadi maaf jika Cahaya lancang mencungkai Gami. Suara itu semakin lirih kudengar, tak ada yang bersuara lagi, hanya suara gemericik air hujan yang sedang turun. Jika Cahaya pergi, mohon ikhlaskan ya, sampai sini saja pertahanan Cahaya. Cahaya ingin hidup dengan damai tanpa rasa sakit lagi, Gami. Cahaya ingin bertemu dengan adik Cahaya yang ada di atas sana. Maafkan Cahaya jika ada salah dengan Gami. Jika kita tidak bisa menghabiskan hidup bersama, maka mari bertemu di kehidupan selanjutnya sebagai sepasang kekasih tanpa terhalang oleh agama kita masing-masing, Gami. Ucapan itu selesai dengan senyum di bibir Cahaya. Alat monitor itu berbunyi nyaring, menandakan Cahaya sudah tiada. Iya, Cahaya yang telah menerangi Gemintang akhirnya pergi. Tidak, dia tidak pergi untuk sementara, namun dia pergi dengan abadi. Terima kasih untuk Cahaya sudah bertahan hingga